Baik, saya akan membacakan surat kuasa khusus nomor 012/SKK/PH/2 Romawi 2024 yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, ayam, tempat tanggal lahir, Bandar Lampung, 12 Mei 2001. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Alamat Jalan Rajabasa nomor 21, Kota Bandar Lampung. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa atau tersangka atau terdakwa. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada saya, nama Okta Diana W. SH, tempat tanggal lahir Lampung 25 Januari 1990, pekerjaan advokat, alamat kantor Jalan Beringin nomor 7B Bandar Lampung, nomor induk advokat _buka peradi _tutup 040870436000. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa atau penasehat hukum. Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan pembelaan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP JO, pasal 338 KUHP JO, pasal 365 ayat 4 KUHP yang saat ini sedang ditangani oleh penyidik kepolisian Resor Metro Lampung sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Lampung. Kuasa ini diberikan untuk: pertama, mendampingi, membela, dan mewakili pemberi kuasa dalam setiap tahapan pemeriksaan, menghadiri pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, kemudian menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan, kemudian mengajukan keberatan permohonan penangguhan penahanan, upaya hukum atau pembelaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali dicabut sebelumnya oleh pemberi kuasa. Dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 10 Februari 2024. Pemberi kuasa: ayam, tanda tangan materai 10.000, penerima kuasa Okta Diana Widiawati SH, advokat. Baik, selanjutnya kami akan bacakan berita acara pemeriksaan atau BAP tersangka nomor BAP-34-2 Romawi 2024 Reskrim pada hari ini Jumat tanggal 4 Februari 2024 pukul 14 WIB bertempat di ruangan unit reserse kriminal Polres Metro Lampung. Saya, nama penyidik Okta Diana Widiawati, pangkat Inspektur 1 Polisi NRP 770-12345, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik-45-2 Romawi 2024 Reskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka dengan identitas sebagai berikut. Nama lengkap: Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hasil pemeriksaan. Pertanyaan pertama, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka menjawab, ya, saya mengetahui. Saya diperiksa karena saya telah membunuh teman saya sendiri bernama Bebek, mahasiswa Universitas Bumi, di kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024. Pertanyaan kedua, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka menjawab, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024, saya datang ke kos Bebek sekitar pukul 16 WIB. Kami sempat mengobrol seperti biasa. Saat itu saya sudah membawa pisau lipat yang saya simpan di dalam jok motor. Setelah beberapa jam ketika saya berpura-pura hendak pulang, saya mengeluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusukkan ke tubuh Bebek karena emosi dan iri dengan kesuksesannya. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan saya, tapi saya kembali menusuk leher dan dadanya hingga ia terjatuh dan meninggal dunia. Pertanyaan selanjutnya, dari mana saudara mendapatkan alat untuk membunuh korban tersebut? Tersangka menjawab, pisau lipat itu saya beli sendiri di toko online sekitar 2 bulan yang lalu
Biasanya saya bawa di motor untuk jaga-jaga, tapi hari itu saya sengaja membawanya karena sudah punya niat sebelumnya. Pertanyaan 4. Apa motif saudara melakukan pembunuhan? Saya merasa iri karena korban lebih sukses, banyak teman, dan sering mendapat bantuan uang dari orang tua. Sementara saya sedang kesulitan membayar kos dan terjerat pinjaman online. Saya marah dan merasa hidup tidak adil. Pertanyaan 5. Apa saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Tersangka menjawab, setelah memastikan korban sudah tidak bernyawa, saya panik. Saya bungkus tubuh korban dengan plastik besar, menutupinya dengan spray kasur, lalu menaburkan pengawet dan wangian supaya tidak berbau. Setelah itu saya mengambil barang-barang korban dan meninggalkan tempat kejadian. Pertanyaan 6. Barang apa saja yang saudara ambil dari korban? Tersangka menjawab, saya mengambil 1 unit laptop MacBook, dompet berisi uang tunai, dan kartu identitas, serta 1 unit ponsel milik korban. Pertanyaan 7. Apa ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, tidak ada. Semua saya lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Pertanyaan 8. Dari mana saudara mendapatkan ide melakukan perbuatan ini? Tersangka menjawab, saya mendapat ide setelah menonton serial Narcos di Netflix. Di film itu ada adegan pembunuhan dan cara menutupi jejak, entah kenapa saya terinspirasi melakukan hal serupa. Pertanyaan 9. Bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka menjawab, korban kaget dan sempat berteriak. Ia berusaha melawan dengan menggigit tangan saya, tapi saya terus menusuknya berapa kali di bagian dada dan leher hingga ia tidak bergerak lagi. Penutup, demikian berita acara pemeriksaan BAP ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya. Ia menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung pada tanggal 4 Februari 2024. Penyidik Polres Metro Lampung, Inspektur 1 Polisi, Oktadiana Widiawati, NRP 770-12345, tersangka Ayam. Bacakan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Metro Lampung, nomor Rek Perkara PDM /34/2 Romawi /2024 kejar tanda hubung Metro. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam. Terdakwa tersebut untuk selanjutnya disebut sebagai terdakwa. 2. Uraian perbuatan pidana. Bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 16 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2024 bertempat di kamar kos korban di Jalan Kenanga nomor 23 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Bebek 19 tahun, mahasiswa Universitas Bumi. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dengan kronologi sebagai berikut. 1. Sebelum melakukan perbuatannya, terdakwa telah menyimpan sebilah pisau lipat di dalam jok motornya, kemudian dimasukkan ke dalam saku celana saat menuju kos korban. Sesampainya di kos korban sekitar pukul 16 WIB, terdakwa dan korban sempat berbincang-bincang seperti biasa. 3. Sekitar pukul 18 WIB, terdakwa berpura-pura hendak pulang, namun tiba-tiba mengeluarkan pisau lipat tersebut dan menusuknya ke arah tubuh korban. 4. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa, namun terdakwa terus menusuknya hingga ke bagian dada dan leher korban berulang kali hingga korban meninggal dunia. 5. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, terdakwa membungkus jasad korban dengan plastik besar, spray kasur, serta menabur pengawet dan wewangian dengan maksud menghambat pembusukan dan menghilangkan bau. 6. Terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban berupa 1 unit laptop MacBook, 1 dompet berisi uang tunai dan kartu identitas,
serta 1 unit telepon genggam dan meninggalkan tempat kejadian. 7. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, tindak terdakwa dilatar belakangi oleh motif iri hati dan tekanan ekonomi, serta terinspirasi dari tayangan serial Narcos di Netflix yang memperlihatkan adegan pembunuhan dan penyembunyian mayat. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban Bebek meninggal dunia dengan luka tusukan di bagian leher dan dada sebagaimana terdapat dalam visum et repertum nomor VR-2 Romawi-2024-Rumkit Bayangkara Lampung. 3. Unsur-unsur pasal yang dilanggar. Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah cukup bukti untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Unsur-unsur pasal 340 KUHP. 1. Barang siapa, yaitu setiap orang termasuk terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja. Terdakwa dengan sadar membawa pisau dan melakukan tindakan menusuk korban hingga meninggal dunia. 3. Dengan rencana terlebih dahulu. Adanya perencanaan ditunjukkan dari tindakan terdakwa yang telah menyiapkan pisau lipat dan menonton tayangan yang menginspirasi aksinya sebelum kejadian. 4. Menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Bebek meninggal dunia. Selain itu, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 3 KUHP karena telah membunuh korban, terdakwa mengambil barang-barang milik korban. 4. Dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan atau BAP alat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka jaksa penuntut umum menyusun dakwaan secara alternatif sebagai berikut. Primer, bahwa terdakwa Ayam telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP JO pasal 445 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, bahwa terdakwa Ayam telah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP. Lebih subsidiar, bahwa terdakwa Ayam telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 3 KUHP. 5. Penutup. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Ayam telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat dakwaan ini. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro Lampung berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Februari 2024. Jaksa penuntut umum kepada Kejaksaan Negeri Metro Lampung, Anindita Nurfat. Sekian. Surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDM tanda hubung 45-2 Romawi-2024-PN.BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertandatangan di bawah ini: nama Oktadiana Widiawati, pekerjaan advokat, alamat kantor Jalan Beringin nomor 7B Bandar Lampung. Bertindak utus dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024. Selanjutnya bertindak untuk membela kepentingan hukum. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati, nomor 45 Bandar Lampung. Dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM tanda hubung 45-2 Romawi-2024-PN.BDL tertanggal 10 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi. A. Keberatan formil.
1. Dakwaan tidak cermat dan tidak lengkap mengenai unsur perencanaan. Pasal 340 KUHP, jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun, uraian yang disajikan hanya berupa dugaan motif, iri hati, dan tekanan ekonomi, serta pernyataan bahwa terdakwa menonton serial Netflix, padahal unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya a. jeda waktu antara timbulnya niat dan perbuatan, b. kesempatan berpikir secara tenang, c. perbuatan persiapan yang nyata dapat diverifikasi. 2. Dakwaan tidak menguraikan kapan niat muncul, kapan pisau disiapkan, dan bagaimana unsur perencanaan terjadi hingga tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP mengenai syarat uraian yang jelas, cermat, dan lengkap. Dengan demikian, dakwaan kabur dan harus dinyatakan batal demi hukum sesuai pasal 143 ayat 3 KUHP. B. Identitas barang bukti tidak jelas. Jaksa penuntut umum menyebut adanya barang bukti berupa 1. 1 unit laptop, 2. 1 unit telepon genggam, 3. 1 dompet berisi uang dan identitas. Namun pengambilan barang tersebut tidak diuraikan secara runtut sebagai 1. Perbuatan lanjutan setelah pembunuhan, atau 2. Bagian tujuan dari pembunuhan, atau 3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian norma sehingga memenuhi unsur surat dakwaan kabur. 2. Keberatan material. 1. Unsur perencanaan dalam pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian dalam dakwaan, tindakan terdakwa lebih tepat merupakan pembunuhan spontan, didorong emosi dan gangguan tekanan psikologis, sehingga lebih tepat dikualifikasikan pada pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan a. rentang waktu cukup antara niat dan tindakan, b. kesempatan terdakwa untuk berpikir secara tenang, c. tindakan persiapan rinci yang mengarah pada pembunuhan berencana. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta menjadi bukti perencanaan karena pisau lipat adalah benda yang lazim dibawa untuk keperluan umum dan tidak otomatis menunjukkan maksud pembunuh. 2. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa menyatakan bahwa terdakwa mendorong karena iri dan tekanan ekonomi serta terinspirasi serial Netflix. Namun menurut doktrin hukum pidana, a. motif tidak sama dengan niat, motif bukan unsur perencanaan. B. Motif hanya merupakan latar psikologis, bukan bukti adanya kesengajaan yang direncanakan secara matang. Dengan demikian, unsur dengan rencana terlebih dahulu tetap tidak terbukti secara material. 3. Permohonan. Berdasar uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM tanda hukum 45/2 Romawi /2024/PN.BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Disampaikan terima kasih. Bandar Lampung, 20 Februari 2024. Penasihat hukum terdakwa Oktadiana Widiawati, tanda tangan Cap. Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Amar putusan sela nomor 45/PID.B /2024/PN.BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dalam persidangan biasa terhadap terdakwa nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, telah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor
Rek titik perkara PDM tanda hubung 45 2 Romawi 2024 PN titik BDL. Surat eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 5 Februari 2024. Tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa telah mendengar keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya keberatan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur, khususnya mengenai uraian unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP serta keberatan mengenai kejelasan barang bukti. 1. Bahwa setelah majelis hakim memeriksa dengan seksama, majelis berpendapat bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, tempat dan waktu kejadian, uraian perbuatan, serta pasal yang didakwakan secara jelas dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan oleh pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. 2. Bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana terlebih dahulu serta relevansi dan hubungan barang bukti adalah persoalan material pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok pertama. 3. Bahwa oleh karena eksepsi penasihat hukum terdakwa berkaitan dengan materi pembuktian, maka eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Mengingat ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana lainnya yang berkaitan, mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM tanda hubung 45 2 Romawi 2024 PN titik BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Senin 12 Februari 2024 oleh kami. Nama Hakim Ketua Dr. R. Widya Prakoso SH.MH, Hakim Anggota 1, Lestari Anindita SH, Hakim Anggota 2, Agus Pahlevi SH. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum terdakwa dan penasehat hukumnya. Hakim Ketua Majelis tanda tangan Dr. R. Widya Prakoso SH.MH, Hakim Anggota tanda tangan Lestari Anindita SH, Agus Pahlevi SH, Panitera tanda tangan Rudi Hartono SH. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Surat tuntutan nomor rek titik perkara PDM tanda hubung 45 2 Romawi 2024 PN titik BDL. Identitas terdakwa nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban BB19 ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama sebelum kejadian.
bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara langsung. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray kasur, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis. 1. Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. A. Subjek. Terdakwa Ayam terbukti melakukan perbuatan tersebut. B. Mens rea, niat jauh sebelumnya. Terdakwa merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan pisau lipat, memilih waktu dan lokasi, dan menyembunyikan jasad korban. C. Res actus atau perbuatan nyata, terdakwa menikam korban secara berulang hingga meninggal, mengambil barang milik korban, dan berusaha menyembunyikan mayat. D. Akibat nyawa korban hilang serta kerugian material dan psikologis bagi keluarga korban. Berdasarkan uraian tersebut, unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa. A. Subjek, terdakwa Ayam. B. Reus actus, melakukan perbuatan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. C. Akibat hilangnya nyawa korban. Meskipun unsur pasal 338 terpenuhi karena dakwaan primer pada 340 terbukti, dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. A. Tindakan terdakwa direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara berulang. B. Terdakwa mengambil barang korban setelah pembunuhan. C. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi keluarga korban dan masyarakat. D. Terdakwa berusaha menyembunyikan jasad korban dengan cara licik. 2. Hal-hal yang meringankan. A. Terdakwa masih muda, 23 tahun dan belum menikah. B. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan. 1. Satu buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 unit buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray pengawet, dan wewangian, membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 15 Februari 2024, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Oktadiana, NIM 0484700436, tanda tangan.